Saudara-saudari yang terkasih, ya, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Yang ini ya, pertemuan 4. Ini kan misi Katolik pada masa kolonial Belanda, betul? Biar kita ngejar materinya. Nah, misi Katolik pada awal masa kolonial Belanda di Indonesia. Mengapa? Sudah habis waktunya, belum kan? Memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda. Ya, peran tarekat misionari serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Berikut beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Ini hanya mengulang-mengulang saja supaya kalian ingat sebenarnya. Sejarah itu kan pengulangan yang merupakan fakta untuk diingat dan menjadi ya flashback masa lalu untuk pewartaan tadi itu. Jadi sejarah gereja itu penting, tujuannya adalah untuk mengingat ya karya misionaris yang begitu luar biasa. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ada yang silakan. Pak, tadi mau nanya apa sih yang dimaksud dalam gereja Bicara apa sih? Binsantium. Binsantium itu adalah gereja yang berada di Konstantinopel, di daerah Turki begitu. Itu ada kekaisaran gitu. Nah, nanti kalau mau tahu tentang itu, saya ada blogspot yang bicara tentang itu, tapi saya mau cari dulu. Tahun 2011, mungkin kalian masih bayi ya waktu itu ya. Hah? 2011 belum lahir ya? Hah? Oh, terkejut saya 2011 belum lahir. Hah? Kalian kan rata-rata kelahiran 2005 kan? Ya, sekarang kita lihat ya, pengaruh udah jelas ya tadi ya pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi? Masih? Udah. Kedua, pengaruh kebijakan POC 1602 sampai 1799. Jadi ada kurang lebih rentang waktu 90 ini berapa nih? Oh ya, 103 tahun dikuasai POC. Ya betul ya? 97 tahun ya. Ya sekitar itu. Lebih. POC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan. Sehingga Katolik mengalami represi. Represi itu adalah masa di mana kita tidak bisa menyebarkan apa-apa. Dulu. Ya. Sekarang bersatu. Banyak umat Katolik yang dipaksa berpindah ke Protestan atau menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Nah itu, tidak bisa dibantah. Itulah fakta sejarah. Ya. Kemudian pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1800, setelah POC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda. Jadi Hindia Belanda itu menjadi koloni daerah jajahan, ya. Kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Nah, jadi lebih toleran. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Jadi adik Napoleon Bonaparte, jadi Belanda itu dikuasai oleh ya, sepupunya Napoleon Bonaparte, Raja Louis Napoleon, dia menjadi raja di situ. Dia Katolik. Orang Prancis tuh. Nah, tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Baru Prefek. Prefek itu baru nanti Pikariat, ya kan? Baru nanti Kuskupan. Paham ya? Nah, maka kalau orang Skadau selalu ingat ada Prefek. Ya, Prefektur Apostoliknya Skadau. Tapi Kuskupannya akhirnya didirikan di Sanggau. Kemudian 4 peran tarekat misionaris. Sejumlah tarekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia antara lain. Serikat Yesus Jesuit aktif di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Ya. Jadi dulu Jesuit ini sampai ke Kalimantan ya. Sumatera juga, apalagi di Jawa. Lalu Societas
Societas Perbi Dimini, SPD, fokus di wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan. Kalau yang sudah pergi ke gereja Paroki Bunda Maria Jeruju, nah itu dilayani oleh imam-imam SPD. Lalu Kongregasi Misi CM Lazaris mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Nah, CM itu di Keluarga Kudus. Kemudian Misionaris Hati Kudus MSC, aktif di Papua dan Maluku. Nah, di kota ini di Stella Maris. Jelas ya? Nah, kalau yang Paroki Gembala Baik dan Paroki Santa Sisilia itu Kapusin, ya. Kemudian kalau Paroki Katedral, Paroki MRPD itu Projo. Ya, itu berarti dia pimpinannya langsung uskup. Nah, kalau di Santo Hieronymus dengan Santo Fidelis itu ya Pasionis CP. Kemudian kalau di Agustinus itu ya CDD, dan Kapusin juga ada di Delta Kapuas, Rasau Jaya. Ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Ada yang tidak saya sebut? Udah ya? Udah semua kan? Hah? Udah disebut semua. Kemudian kontribusi misi pendidikan, ya. Jadi mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh Bruderan dan Susteran. Itu kita lihat di Kota Pontianak sendiri. Oleh Bruder MTB, ya sekolah-sekolah SD Bruder, SMP Bruder, SMA Santo Paulus, ya bisa jadi kalian nanti jadi guru di sana. Ya. Kalau oleh Suster, ya. SD Suster, ya, TK, SD, SMP Suster, ya, itu oleh SMIC. Kemudian juga ada TK yang didirikan oleh, ya, Suster-Suster Agustin, ya, OSA. Ada juga, ya, yang didirikan oleh Suster-Suster PRR di Jeruju. Ya. Ada yang didirikan oleh Kapusin seperti Gembala Baik. Oleh CDD, nah itulah dia Santa Maria, ya, Santo Petrus, SMP Santo Petrus, SMA Santo Petrus, ya kan? Kemudian SMK Santa Maria, ya, nah itu. Terus sekolah Katolik tuh, anak saya dua-duanya masuk di situ, di Santo Petrus tuh. SPP-nya 1 bulan 800. Jadi kalau dibandingkan itu, waduh. Yang di sini ada yang masih 600 ya itu ya, UKT-nya. Oh, berarti masih song 200. Jadi 1 bulan saya dan istri harus membayar 1.600.000. Kalikan 6 bulan berapa? Ya, berapa kali lipat dari anu? Ya. Ya, tetapi itulah untuk kita mendapatkan kualitas pendidikan dari itu. Ya. Nah, kemudian kesehatan, pendirian rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama yang ada di Kota Pontianak. Rumah sakit Santo Antonius didirikan oleh, ya kan, ya kelompok Fransiskan. Ya. Kemudian ada klinik Pacificus Bos yang di depan Hippo itu ya. Kemudian pendidikan juga ada Universitas Katolik Agustinus Hippo. Ya. Kemudian ada Universitas Widya Dharma oleh Kapusin, kan luar biasa. Jadi dari tingkat PG, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, sampai universitas sudah ada. Sampailah rumah sakit dan panti jompo. Sudah ada pelayanan ke panti jompo? Belum ya. Saya menunggu adik tingkatnya, kakak tingkatnya untuk ikut saya pergi ke lapas, tak pernah datang-datang. Ya, untuk pelayanan ke lapas. Karena saya hari Rabu lapas anak, setiap 1 bulan di rutan. Kemudian tantangan misi Katolik. Resistensi dari pemerintah kolonial terutama pada awal periode POC, persaingan dengan Protestan, lebih mendapat dukungan dari Belanda, interaksi dengan agama-agama lokal, khususnya Islam yang lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Misi Katolik yang dimulai pada masa kolonial Belanda ini menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh pendidikan dan sosial dari misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia. Ya puji Tuhan kan, di situ ada Yayasan Katolik Santa Monica, ada Yayasan Katolik SMA, SMP, SMA Santo Fransiskus Asisi yang dikelola oleh awam,
Santa Monica juga oleh awam. Dulu kan STP Santo Agustinus juga di persekolahan Santa Monica dulu, ya. Sekarang sudah dinegerikan. Nah, inilah ikut campurnya. Jadi itu yang dapat saya sajikan. Sekali lagi, sejarah gereja Indonesia ini bukan menghafal, tetapi mengukur kemampuan nalar logika untuk mencapai 5 tugas gereja tadi itu. Liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria. Jadi LK2DM. Ya, begitu nih nyingkatnya. Itu makanan sehari-hari kita tuh. Kuncinya 5, ya, jangan lupa 10 perintah Allah, 5, ya, perintah gereja, ya enggak? 14 perhentian jalan salib itu dogma semua. 20 peristiwa rosario. Itu kalau kalian hafal itu mantap. Mantap apa? Untuk pewartaan. Ya. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa masih ada asistensi. Kalau mau asistensi lagi yang kedua, ya, karena saya mau mengevaluasi banyak hal tentang karya tulis kalian itu. Ya. Kalau mau Senin ini saya ada waktu karena nanti saya sangat repot, ya. Jam 7 sampai jam 8, 1 jam saja, ya. Untuk asistensi kedua. Kalau hari Rabu ini bisa kapan? Rabu, saya lihat dulu. Karena nanti di telepon saja dulu. Ya. Saya tidak tahu nanti yang PKK 5 apakah mau hari ini. Kalau dia mau hari ini, ya hari ini. Tapi kalau kalian mau Rabu, ya Rabu gitu. Tapi saya lihat dulu jadwal saya. Ya kalau tidak Senin, Selasa gitu, secepatnya. Ya. Ya, itu urusan kalian ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Engkau menyertai langkah hidup kami. Kami akan melanjutkan kuliah kami. Berkatilah kami dalam istirahat kami. Sehingga kami dapat memperoleh energi. Dan berkatilah kami agar kami menjadi pribadi yang selalu setia kepada jalan salib Kristus. Semua doa kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup dan meraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.